Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap ceria dan semangat ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, kita kemarin sudah ujian mid semester. Nah, kita sudah lama ya tidak melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Ya, kita sudah belajar di subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1. Nah, abang dan kakak, untuk mengambil berkah dalam pelajaran pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga ya dengan kita baca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, ya, hari ini Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Itu tadi ya adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, abang dan kakak, kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita. Di sini ada teks ya, yang mana teksnya itu berjudul lingkungan hijau. Nah, teks ini ya terdapat kalimat masalah dan cara menyelesaikannya. Nanti setelah kita membaca teks ini, mari sama-sama kita mencari mana kalimat yang menunjukkan masalah dan mana kalimat yang menyelesaikan masalah tersebut. Oke, abang dan kakak, kita baca bersama ya. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Nah, tampak ya dua perbedaan. Nah, apa perbedaannya, Miss? Yang pertama, jalan di dekat rumah Dayu itu banyak pohon yang besar dan juga rindang. Jadi tidak terasa panas ya kan? Udara terasa sejuk dan juga segar. Tapi jalan di sekolah Dayu ya, itu tidak punya pohon yang besar dan juga hijau. Jadi udara terasa panas. Oke, kita lanjutkan. Di siang hari, ya, udara terasa panas tadi. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak, ya. Ibu gurunya mendukung keputusan Dayu dan teman-temannya. Nah, di sini abang dan kakak, mana tadi yang kalimat menunjukkan masalah? Oke, tahu? Iya, benar sekali. Jalan di depan sekolah Dayu gersang ya. Nah, udara terasa panas ya kan? Ini adalah kalimat masalahnya. Lalu, mana ya yang menunjukkan kalimat penyelesaian masalahnya? Iya, benar sekali. Dayu ya sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Ini adalah kalimat ya penyelesaian masalahnya. Mereka mengajak orang tua bekerja sama. Nah, orang tua juga punya andil dalam sekolah anak-anak tersebut ya, seperti kalian ya. Komite, ada guru, ada murid, dan ada banyak lagi orang-orang yang berada di sekolah ya. Nah, mereka juga bisa kita ajak ya untuk menanam pohon agar murid-murid menjadi senang ketika
pergi atau pulang ke sekolah ya kan, tidak merasa kepanasan. Nah, abang dan kakak itu adalah contoh dari kalimat masalah dan cara menyelesaikannya. Miss yakin ini sangat mudah dan abang-abang bisa memahaminya ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar membuat topi dari kertas. Nah, basic dari membuat topi kertas ini ya, ini seperti membuat kapal-kapal yang dari kertas itu abang dan kakak. Kalian sering buat pesawat terbang kan kalau di sekolah. Nah, Miss yakin kalian juga bisa membuat topi dari kertas ini. Basicnya cara membuatnya itu sama seperti kalau kita membuat kapal ya. Nah, yang pertama langkah-langkah membuat topi dari kertas itu adalah ambil selembar kertas koran ya. Kalian boleh menggunakan kertas HVS atau kertas bekas ya. Bekas buku pelajaran ya abang dan kakak. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah ya. Nah, ini ada kertas, misalnya abang dan kakak ambil sisinya lipat menjadi 2 ya. Lalu yang terbuka berada di bawah. Yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Oke, dan yang keempat, lipat ke atas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu ditekan. Dan yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu dirapikan. Dan yang keenam, topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Mudah ya abang dan kakak untuk membuat topinya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Kita belajar tentang pembagian yang sudah diketahui hasilnya. Nah, sebelum kita ujian kemarin, kita juga sudah belajar tentang ini ya abang dan kakak, ya pembagian yang sudah diketahui hasilnya. Nah, hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, di sini ada 2 contoh soalnya ya yang sudah diketahui hasilnya. Nah, hasilnya tadi ya yang mau dibagikan bibit pohonnya ada 10, berarti ya diketahui bahwasanya sudah diketahui jumlah pembagiannya 10 nih abang dan kakak. Maka abang dan kakak ya boleh mengisinya di sini ya, di bagian yang ini ya, dengan dikalikan ke hasilnya. Boleh juga kalau abang dan kakak ya letakkan di sini di yang pertama, berarti abang dan kakak harus membagikannya. Nah, ya tetap ya abang dan kakak harus hafal perkalian. Nah, misalnya Miss Ajija mau buat di sini angka 3. Berarti kita kalikan 3 dikali 3 dikali 10. Maka 3 dikali 10 hasilnya iya benar 30. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, yang kedua, misalnya nih Miss aja mau kasih angka 5 nih di sini. Ya. 5 Miss buat ya. Berarti 5 dikali 10 berapa? 5 dikali 10 hasilnya 5. Iya 50. Berarti 50 dibagi 5 maka hasilnya 10. 30 dibagi 3 maka hasilnya 10. Begitu ya abang dan kakak. Kalau abang dan kakak letakkan angkanya di sini dulu 30, berarti abang dan kakak buat penjumlahan buat pembagian ya. Yang kayak rumah itu nggak kelihatan ya, yang kayak rumah begini ya. Maka abang dan kakak bisa abang dan kakak buat bagi. Kalau abang dan kakak letak di sini dulu ya, angkanya bisa abang dan kakak kalikan. Nah, intinya abang dan kakak harus hafal perkalian ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita belajar tadi, maka abang dan kakak ada tugas nih. Tugasnya membuat topi yang terbuat dari kertas.
Topinya dibuat ya, hasilnya saja difotokan ke Miss, dikirim ke Miss. Lalu abang dan kakak mengirim fotonya memakai topi tersebut ya. Topinya terserah mau diapain, mau misalnya abang dan kakak pakai kertas HPS biasa diwarnain boleh, mau putih biasa boleh. Abang dan kakak bisa melihat buku tematik ya, bagaimana cara mengerjakannya ya. Tadi Miss sudah menyampaikan, membacakan langkah-langkahnya. Oke abang dan kakak, Miss tunggu ya kiriman topi kamu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kamu. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.